Shalom, selamat malam. Senang kembali bisa bertemu dengan saudara-saudari dalam program Sharing and Inspiring. Sekali lagi, saya secara pribadi mohon maaf atas ketidaknyamanan karena dalam beberapa minggu ini memang internetnya sangat terganggu. Nah, sampai hari ini belum ada progres. Sekalipun demikian, mari kita tetap doakan sehingga kecepatan uploadnya meningkat dan kita bisa tambah durasi renungannya ya. Jadi saudara-saudara, malam hari ini kita akan membahas kitab Kejadian pasal yang ketiga. Ini kejadian yang ketiga ini sangat menarik kita pelajari karena ada beberapa poin yang penting di sini dan sangat krusial bagi kita kekristenan. Saudara-saudara, malam hari ini sebelum kita belajar firman Tuhan bersama-sama, mari kita berdoa biar kita menyerahkan renungan ini dan Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kita. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan buat perlindungan-Mu sepanjang hari, perlindungan-Mu, pemeliharaanmu, sehingga malam hari ini kami boleh bersama-sama duduk belajar firman Tuhan. Kami meminta ya Tuhan Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami, biarlah Roh Kudus yang membakar hati kami, yang membuat hati kami berkobar-kobar, menyala-nyala ketika kami belajar firman Tuhan. Demikian juga hamba-Mu ya Tuhan, urapi dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Biar ketika hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, ada kuasa yang mengalir, ada semangat yang membara ya Tuhan. Sehingga setiap kami yang mendengarnya, kami dikuatkan, diteguhkan, bahkan kami mengerti dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba berdoa kapan saja firman Tuhan diberitakan di channel ini, ada kuasa Roh Kudus yang bekerja, yang membuat setiap hati yang mendengar berkobar-kobar dan menyala-nyala dan memberikan insight yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita akan melanjutkan renungan kita, dan untuk malam ini ada seperti biasa kita deal dulu dengan tuduhan-tuduhan yang ada di Kejadian pasal 3 ini. Kemudian nanti kita akan bahas satu persatu. Sekalipun demikian, kita akan membahas yang pertama itu Kejadian 3:1 terlebih dahulu ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang yang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Itu saja kita baca. Saudara, Alkitab jelas berkata bahwa binatang yang paling cerdik pada saat itu diciptakan adalah ular. Nah, kalau kita melihat ular sekarang ini, ular itu nggak cerdik, terkesan tidak cerdik ya. Ya, kalau ular yang ada di Kejadian pasal 3 bisa berbicara, ular yang sekarang tidak bisa berbicara. Nah, itu sebabnya dengan alasan-alasan ini Kejadian 3 ini juga dianggap mitos. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kenapa dikatakan mitos? Karena ular sekarang dia nggak cerdik-cerdik amat gitu. Nggak seperti cerdik yang ditulis di dalam Alkitab. Ular yang sekarang dia tidak bisa berbicara, ya kan? Dan namanya hewan tidak bisa berbicara kepada manusia. Nah, dengan alasan-alasan ini menganggap bahwa Kejadian 3 itu dianggap sebagai mitos, ya. Kemudian tuduhan berikutnya itu bahwa makan buah itu sebenarnya memiliki arti figuratif. Sesungguhnya ular berhubungan intim dengan Hawa.
artinya melakukan hubungan seksual. Jadi dianggap ini bukan soal memakan buah, tetapi dianggap terjadi hubungan seksual. Nanti dengan alasan di perikop berikutnya itu bahwa Adam akan melakukan hubungan seksual. Nah, tentu hal ini kita bisa klarifikasi, ya, klarifikasi dari secara gramatikal, ya. Nah, saya sudah cek secara gramatikal, ya. Tunggu sebentar ya, belum muncul dia. Sebentar ya, kita cek dulu secara gramatikal ya. Ayat 6 ya, Kejadian 3 ayat 6. Ya, saya mau tunjukkan ke kita. Oke. Oke, sebentar, belum nongol dia. Fokus capture. Oke. Kejadian pasal 6, oke. Sudah terlihat di sini. Sekarang kita lihat di sini. Kita lihat dia memakan, ya, she ate. Oke, kita lihat di sini. Nah, seperti yang kita belajar sebelumnya, bahwa Waikitol itu adalah cerita. Ya, jadi ini adalah diceritakan ulang. Artinya memang secara langsung Musa pada saat itu tidak menyaksikan. Ya, jadi dia menceritakan peristiwa itu. Nah, kemudian kita lihat di sini verb-nya, ini adalah kata kerja, dan secara gramatikal kita tidak temukan ketika dia mengambil kata memakan di sini, itu tidak ada memberikan indikasi bahwa ini figuratif, ya. Kemudian ketika dia berikan juga kepada Adam, ya, ketika Hawa memberikan kepada Adam, secara gramatikal tidak ada di sini menunjukkan figuratif. Jadi ini adalah benar-benar sebuah peristiwa yang diceritakan ulang. Sekali lagi, ini adalah peristiwa yang terjadi yang diceritakan ulang. Jadi bila ada tuduhan mengatakan bahwa Hawa, ya, melakukan hubungan seksual dengan ular, itu tidak ada bukti sama sekali. Ya, secara gramatikal tidak ada buktinya bahwa memakan buah itu adalah figuratif. Atau mungkin seperti pandangan teolog lain berkata, ya itu hanya mitos saja. Yang penting sebenarnya di situ menceritakan asal-usul dosa. Tetapi bukan demikian, ya. Bukan mitos hanya untuk menceritakan asal-usul dosa, tetapi ini jelas adalah satu peristiwa yang terjadi. Jadi bukan figuratif, sangat tidak didukung secara gramatikal. Seperti yang saya sampaikan beberapa minggu lalu atau mungkin beberapa hari lalu, bahwa untuk kita membuktikan apakah
itu figuratif atau tidak, itu secara gramatikal biasanya diberitahu. Nah, itu sebabnya ketika kita belajar firman Tuhan, kita tidak bisa hanya mengandalkan komentari saja. Nah, seperti yang saudara perhatikan di sini, kalau kita bertemu dengan satu topik-topik yang krusial, kadang-kadang kita lihat dari segi gramatikanya, kita lihat dari studi katanya, kita lihat dari konteksnya, mungkin latar budayanya, kita lihat secara komprehensif, secara menyeluruh. Sehingga apa? Kita mendapat gambaran apa yang dimaksud oleh penulis pada konteks itu. Sehingga kita tidak asal main comot aja. Misalnya salah satu alasan yang pernah saya dengar kenapa dikatakan ini sebagai figuratif, karena nanti setelah ini Adam dan Hawa melakukan hubungan seksual. Kan konyol sekali. Itu sangat tidak masuk akal lah. Adam dan Hawa melakukan hubungan seksual itu bukan karena sudah jatuh dalam dosa, bukan soal itu. Bukan karena sudah memakan buah yang figuratif itu, tidak. Jelas sebagai konsekuensi daripada perbuatan mereka saat itu, sehingga dikatakan kalau kita lihat nanti di pasal yang ketiga ayat 16 ya, saya baca bagian akhir. Namun engkau akan berahi pada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Jelas. Itu sebagai konsekuensi daripada kejatuhan mereka. Tapi bukan karena sudah melakukan hubungan seksual dengan ular, lalu untuk menutupi itu maka Adam langsung melakukan hubungan seksual dengan Hawa. Nah, begini, seperti yang saya katakan, tuduhan-tuduhan ini muncul akhir-akhir ini, ya kan? Nah, kalau secara ilmiah, nilai akurasinya biasanya lebih dipercaya orang yang dekat dengan konteks itu dibanding orang yang jauh. Maksud saya begini, Musa itu menerima ilham dari Tuhan. Dan ini ditulis khususnya oleh para scriber. Nah, ketika mereka menulis itu sangat dijaga ya akurasinya, sehingga perjanjian lama itu ketika di copy atau diperbanyak ya, itu akurasinya sangat tinggi dengan teks aslinya. Maka saya lebih memilih percaya kepada para scriber yang selama ini yang menjaga keutuhan perjanjian lama itu dengan sangat ketat. Termasuk nanti tanda-tanda baca itu adalah para ahli. Yang menurut saya yang lebih dekat dengan konteks itu. Nah, kalau saya secara pribadi,
siapapun yang berkata itu adalah figuratif, ya. Kemudian Hawa sebenarnya berhubungan seksual dengan ular. Itu sebabnya supaya menutupi perbuatan itu, Adam langsung melakukan hubungan seksual dengan Hawa. Nah, jelas ini adalah tuduhan yang tanpa bukti. Alkitab tidak berkata demikian. Selanjutnya, secara gramatikal, kalau kita teliti Kejadian pasal 3, tidak ada berindikasi figuratif. Misalnya, buah tersebut itu bukan figuratif, tapi itu benaran. Buah benaran. Berbeda dengan Kejadian 3:15, itu nubuatan. Bukan figuratif, tapi itu nubuatan. Ya, jadi kita tidak bisa langsung mempercayai pendapat orang yang baru kemarin sore berkata peristiwa kejadian Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa itu sebenarnya figuratif hanya karena Hawa itu sudah melakukan hubungan seksual dengan ular. Ini adalah satu tuduhan yang tidak benar dan tidak punya bukti secara alkitabiah. Lah bagaimana orang yang tahun sekarang anggap aja lah pendapatnya itu abad ke-20. Bagaimana dia bisa berkata ini peristiwa awal dari sejarah manusia yang ada mungkin jedanya hampir 7.000 tahun lebih, ya. 7.000 tahun lebih, ya. Lalu berkata Adam dan Hawa itu melakukan hubungan seksual. Anda tidak punya bukti, ya. Orang itu tidak punya bukti. Itu namanya tuduhan. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan di sini saya sebut namanya itu tuduhan. Ya. Tadi kita sudah melihat bahwa ketika Hawa, ya, ketika Hawa memakan buah itu, jelas secara gramatikal tidak didukung bahwa itu adalah figuratif. Jadi dengan demikian kita bisa menyanggah Kejadian pasal 3 bukanlah mitos, Kejadian pasal 3 adalah peristiwa yang benar-benar terjadi, Allah yang mengilhamkannya kepada Musa sehingga Musa bisa menulisnya dengan baik. Yang kedua, tuduhan bahwa Hawa melakukan hubungan seksual dengan ular itu tanpa bukti. Karena jelas kita melihat secara gramatikal ketika Hawa memakan buah itu verb-nya itu benar-benar kata kerja, ya. Jadi bukan figuratif. Kalau figuratif ya pasti ditulis secara figuratif. Tapi ini jelas kata kerja. Artinya Hawa memang memakan buah itu. Lalu kalau dihubungkan Adam melakukan hubungan seksual dengan Hawa itu karena Hawa sudah melakukan seksual terlebih dahulu dengan si ular tersebut, itu sangat tidak logis. Karena paling logis adalah Adam dan Hawa melakukan hubungan suami istri itu sebagai konsekuensi, ya, yang disampaikan oleh Allah kepada Hawa bahwa dia akan berahi dengan Adam.
Jadi malam hari ini kita belajar bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Seperti yang saya katakan, kalau ada yang berkata mitos, dia tidak ada pada saat itu, orang itu tidak dekat pada konteksnya, maka kita lebih memilih mempercayai firman Tuhan karena firman Tuhan ya dan amin. Yang kedua, tuduhan bahwa Hawa melakukan hubungan seksual dengan ular itu tanpa bukti, tanpa tanpa didukung oleh grammar, ya, itu hanya tuduhan yang ada setelah 7.000 tahun sekian Alkitab ditulis, baru orang uh, baru orang merasa paling hebat lalu membuat tuduhan yang tanpa bukti. Nah, jadi saudara-saudara, malam hari ini saya percaya kita belajar sesuatu yang baru. Ini menambahkan kecintaan kita terhadap firman Tuhan. Ini baru pendahuluan. Hari Senin kita akan mulai bahas ayat per ayat lagi. Sekian malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.